Shalom, perkenalkan, nama saya Hilda Saputri, NIRIM 2020-229194, kelas C, Prodi Teologi, Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, angkatan 2022. Ya, di sini saya telah memilih salah satu tokoh dalam buku yang berjudul Seni Memahami, yaitu tokoh yang saya pilih adalah Gadamer, yang membahas mengenai hermeneutik filosofis tentang memahami sebagai kesepahaman. Adapun biografi dari Gadamer, yaitu ia bernama lengkap Hans-Georg Gadamer. Ia merupakan salah seorang mahasiswa Heidegger yang di semester musim panas tahun 1923 ikut mendengarkan kuliah Heidegger tentang hermeneutik faktisitas. Filsuf ini lahir di Marburg pada tanggal 11 Februari 1900. Ia berasal dari sebuah keluarga kelas menengah dari Jerman yang memiliki karir akademis yang cukup tinggi. Ayahnya adalah seorang profesor dan peneliti di bidang ilmu kimia. Gadamer masuk studi kesusastraan, sejarah seni, psikologi, dan filsafat di Universitas Breslau atau kini Wrocław di Polandia pada awal tahun 1918. Kota asal keluarganya dan juga kota kelahiran Schleiermacher, Gadamer dianugerahi hidup yang panjang dan usianya praktis mencakup seluruh abad ke-20. Dia meninggal pada tanggal 13 Maret 2002 di usia 102 tahun. Ya, adapun ide-ide hermeneutik menurut Gadamer adalah dia meninjau ulang pemikiran-pemikiran hermeneutik sebelum dia untuk kemudian menegaskan pendiriannya sendiri yang di satu sisi diilhami oleh hermeneutik faktisitas Heidegger, tetapi di sisi lain menghidupkan kembali diskusi dengan hermeneutik ilmu-ilmu sosial kemanusiaan. Adapun proyek Gadamer adalah membebaskan hermeneutik dari batas-batas estetis dan metodologis yang masih menjerat Schleiermacher dan Dilthey, sehingga hermeneutik tidak lagi dimengerti entah sebagai seni atau kunst ataupun sebagai metode, melainkan sebagai kemampuan universal manusia untuk memahami. Karena itu, hermeneutik Gadamer bisa disebut sebagai hermeneutik filosofis. Untuk itu, dia banyak belajar dari hermeneutik faktisitas Heidegger yang telah berhasil menjangkarkan konsep memahami di dalam dimensi eksistensial manusia. Namun, di sisi lain Gadamer tidak mengerti dengan eksistensial, dengan dimensi eksistensial ini, melainkan ia mencoba menghubungkannya dengan dimensi sosial, sehingga
Memahami berarti juga saling memahami atau six verstehen, yang juga memiliki arti kesepahaman. Kemudian ada pun pertanyaan yang muncul, yaitu apakah hermeneutik harus selalu berurusan dengan kesepahaman, kesalahpahaman, dan keasingan? Ya, Gadamer berpendapat bahwa memahami tidak selalu berarti mengatasi keasingan. Dalam hal ini, isi pikiran pengarang dengan interpretasi. Lalu mengapa? Karena kita sudah selalu bergerak di dalam pemahaman. Gadamer mengkritik atas presuposisi hermeneutik romantik itu. Gadamer lalu memakai istilah dalam fenomenologi Husserl untuk sebuah wilayah dan menggunakan istilah yang dinamakan horizon. Jadi, menurut Gadamer, memahami itu bukanlah sebuah representasi atau makna dari masa silam, melainkan sebuah peleburan antara horizon masa kini dari pembaca. Kemudian Gadamer menjelaskan rehabilitasi seperti rehabilitasi prasangka, otoritas, dan tradisi. Ketidaksetujuan Gadamer terhadap hermeneutik Schleiermacher dan Dilthey terletak pada asumsi kedua pendahulunya ini, bahwa hermeneutik itu adalah tugas reproduksi. Gadamer berargumen bahwa prasangka dan otoritas tidak dapat sama sekali dibersihkan dari pemahaman teks, karena upaya pembersihan itu sendiri adalah sebuah prasangka. Sebaliknya, prasangka dan otoritas justru merupakan komponen-komponen yang memungkinkan pemahaman dalam suatu teks. Adapun pandangan saya terhadap ide-ide hermeneutik yang dikemukakan oleh Gadamer, yaitu mengenai hermeneutika filosofis dalam buku Seni Memahami tentang memahami sebagai kesepahaman, yaitu pemahaman itu juga bisa dikatakan sebagai kemampuan atau pemikiran manusia untuk memahami isi dari suatu teks. Gadamer sudah sangat jelas menjelaskan bahwa dalam memahami suatu teks, kita dapat menghidupkan kembali hermeneutik, ilmu-ilmu sosial kemanusiaan, dan Gadamer menegaskan bahwa memahami itu bukanlah sebuah representasi atas makna dari masa yang silam, melainkan sebuah peleburan antara horizon pada masa kini dari pembaca yang telah membaca teks tersebut. Kemudian Gadamer berargumen bahwa prasangka dan otoritas tidak dapat sama sekali dibersihkan dari pemahaman teks, karena upaya pembersihan itu sendiri
adalah sebuah prasangka. Sebaliknya, prasangka dan otoritas justru adalah komponen yang memungkinkan pembaca teks. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.